kita hari ini, Kekal Immanuel. Apa kabar hari ini Bapak Ibu terkasih? Mengucap syukur, yes. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Bahwa ketika kita berdoa, apa yang kelihatan mustahil, Tuhan Yesus saat menjawab doa, semuanya menjadi mungkin. Yes. Saat kenyataan di depanmu mengecewakan perasaanmu, ku menutup mata memandangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Percayalah engkau hal ini. Mari setiap yang percaya, bukalah dua tanganmu. Mari kita menyembah, mari kita bersyukur. Biarlah menjadi mezbah kesukaan orang percaya ada di mezbah Tuhan, mempersembahkan pujian di mezbah Tuhan. Engkau baik Tuhan, kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Engkau Tuhan yang menjawab kami. Apa yang kelihatan mustahil bagi kami, Tuhan, Engkaulah kebenaran dan hidup. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya, kami berdoa. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyembuhkan seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau.
tiada yang mustahil bagimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubahkan segala sesuatu. Amin. Doa mengubah segala sesuatu. Yes, doaku dijawab Tuhan. Doamu dijawab Tuhan. Doa kita dijawab Tuhan. Meskipun kelihatannya mustahil. Sekali lagi, doaku dijawab Tuhan. Amin. Anda ucapkan, Anda katakan, yakini. Kayak pujian tadi, doa orang benar mengubah segala sesuatu. Meskipun sesuatu itu kelihatannya mustahil. Doaku dijawab Tuhan, doamu dijawab Tuhan. Doa orang benar dijawab Tuhan meskipun kelihatannya mustahil. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Bagaimana seorang hamba Tuhan bernama Elia saat menghadapi Baal. Ditantang-tantang, hamba Tuhan ini berdoa. Hamba Tuhan bukan cuma sekedar berdoa, tetapi doanya dijawab oleh Tuhan. Bagaimana dengan Baal? Akhirnya dipermalukan, ditangkap, dan disembelih. Apa dan bagaimana kisahnya? Dan firman ini, rema apa yang kita akan nikmati hari ini sebagai perlengkapan manusia rohani kita untuk menjadi saksi, menjadi terang, membawa tanda-tanda keajaiban di muka bumi ini ketika orang percaya berdoa. Meskipun kelihatan mustahil, tidak masuk akal, Tuhan menjawab doaku, doamu, doa orang percaya. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan hari terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Kita lihat mulai ayat 20 sampai ayat 40. Wow. Pastor Andy akan membacakan 20 ayat firman Tuhan. Dan bagi yang terkasih, selamat mendengarkan dan mendapatkan berkat-berkat rohani. Ya. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu adalah pencipta, ikutilah dia. Kalau Baal, ya kamu kan sekarang ikuti dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya I am alone. Hanya aku sendiri yang tinggal sebagai nabi Tuhan." Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi ini adalah sebuah pertarungan spiritual antara nabi Tuhan dengan nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan
biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh kasih api. Aku pun, kata Elia hamba Tuhan ini, akan mengolah lembu yang seekor lagi, lantas meletakkannya ke atas kayu, dan aku juga tidak akan kasih api. Jadi sama-sama taruh persembahan, ya, yaitu lembu jantan. Nah, sekarang ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Tuhanmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka siapa yang menjawab dengan api, atau siapa yang menjawab doanya, meminta api turun dari langit untuk menyambar persembahan itu, dialah Tuhan yang hidup. Dialah Tuhan yang menjawab doa. Lantas seluruh rakyat menyahut, katanya, "Oke, baiklah jika demikian." Ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu. Karena kamu kan banyak. Kamu kan punya teman-teman banyak. Ada tadi katakan 450 orang. Sesudah itu, setelah kamu olah, silakan panggil Tuhanmu. Tetapi sekali lagi, kamu tidak boleh kasih api." Jadi cara masaknya, lembu ini habis diolah, dikeroyok, dipotong kecil-kecil, karena kan banyak anggotanya. Kamu tidak boleh taruh api. Lantas mereka mengambil lembu yang diberi kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi sampai tengah hari tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka lantas sambil berjingkak-jingkak di sekeliling mezbah yang mereka buat itu. Nah, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggil, coba berdoa lebih keras lagi. Bukankah dia adalah Tuhan?" Mungkin ia sedang merenung, atau mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Lantas apa yang terjadi? Sesudah lewat tengah hari, siang sudah lewat tengah hari, mereka sampai kerasukan. Sampai petang, waktu mempersembahkan korban, tetapi tidak ada suara, tidak ada jawaban, tidak ada tanda-tanda, tidak ada perhatian. Ayat 30. Kata Elia hamba Tuhan ini kepada seluruh rakyat itu, sekarang giliran hamba Tuhan bernama Elia ini. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Hamba Tuhan ini suka membangun mezbah. Kehidupan saya suka membangun mezbah. Hendaklah kehidupan seluruh pemirsa dan pendengar yang terkasih juga miliki kesukaan membangun mezbah. Di mezbah itu kita persembahkan pujian, syukur, doa. Di mezbah itu menjadi ruang keintiman kita dengan Tuhan. Di mezbah itu tempat juga ruangan Tuhan mengajari saya menjadi pribadi hamba Tuhan yang dikenan oleh Bapa.
Sang Pencipta. Lihat, sebelum lebih jauh hamba Tuhan Elia ini berdoa. Dia memperbaiki mezbah. Dia menghormati mezbah. Lebih baik perbanyak doa daripada perbanyak komplain. Lebih baik perbanyak doa daripada perbanyak keluh kesah. Lebih baik meninggikan nama Tuhan Yesus daripada meninggikan nama sendiri, apalagi organisasi-organisasi yang dibuat oleh manusia. Setelah Elia memperbaiki mezbah yang telah diruntuhkan itu, ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu melambangkan 12 suku Israel, suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau bernama Israel. Ia lantas mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kalau sekarang yang ceritanya nih fenomenal, jadi banyak perbincangan, ya, pro dan kontra. Istilah sekarang medsos viral banget, ya. Dan ini sudah masuk tahunan, puji Tuhan. Harusnya kalau viral itu hanya hitungannya hari atau minggu. Kalau sudah tahunan itu, ya itu seperti apa ya? Monumental. Jadi sejak zaman dahulu pelayanan doa monumental itu sudah ada, Bapak Ibu. Apa yang dibuat oleh hamba Tuhan ini? Ketika ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kalau sekarang karena Tuhan Elia ini, Elohim Yahweh Sefaot ini, Sang Pencipta kalik langit dan bumi, yang sering diperkenalkan orang Israel Tetragrammaton YHWH, Yod He Vau He. Bagi sebagian besar orang-orang Israel, ini nama yang kudus. Ya amin, dikuduskanlah namamu Bapa, datanglah kerajaanmu. Nama yang kudus ini, dia datang dalam pribadi yang malaikat kasih tahu kepada Maria. Namanya adalah Yesua. 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 Yang di dalam bahasa dialek Indonesia kita menyebut Yesus. Nah sekarang nama Yesus ini berkuasa di langit dan di bumi. Maka pelayanan doa in Jesus name besar kuasanya. Bukan pembawanya orangnya harus besar. Bukan karena dari organisasi besar, no. Tetapi nama Yesus, nama yang besar, berkuasa. Elia hamba Tuhan ini, saat membangun mezbah, dia katakan demi nama Tuhan. Dia mulai dengan doa. Bapak Ibu terkasih, mulailah harimu dengan doa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih yang masih muda, mulailah aktivitasmu, studimu, sekolahmu dengan doa. Amin. Termasuk Bapak Ibu profesional muda, pengusaha yang merintis usaha atau bekerja, membangun karirnya, mulailah dengan doa. In Jesus name. Banyak kesaksian-kesaksian keluarga yang sudah menikah sekian tahun dan belum diberkati momongan. Berdoalah in Jesus name. Tuhan itu berkuasa, namanya besar dan bahkan ajaib, saudara. Setelah itu lantas
Elia ini membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia lantas menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu Elia berkata, "Tolong penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat untuk kedua kalinya. Kemudian buat untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat untuk ketiga kalinya. Siraman air yang pertama bisa untuk membasahi lembu yang dipersembahkan itu. Ini kan aneh. Api kan itu kalau dikasih air nggak mau menyala. Tapi Elia, hamba Tuhan ini sedang menunjukkan kepada para Baal bahwa keajaiban Tuhannya Elia memang dapat melakukan apa yang mustahil. Perhatikan baik-baik. Tuhannya Elia yang kita baca 1:18, saudara-saudara, dapat menjawab doa sekalipun itu mustahil. Ketika dia tuangkan yang kedua kalinya buyung air itu, atau tempat air, atau ember itu, mulai mengalir dari lembu air itu memenuhi parit-paritnya. Jadi di sekelilingnya dibuatkan parit, di tengahnya itu persembahan lembu. Parit-paritnya itu biasanya yang normal dilumuri dengan bensin. Atau apa ya? Ya, intinya minyak itu untuk menyalakan api. Dan secara manusia pasti bukan air, karena air itu memadamkan api. Bahkan ketika ada air, nyalakan korek, itu apinya mati, celup di air itu. Tapi bagaimana mungkin? Ya memang tidak masuk akal. Tapi itulah yang namanya lawatan, jawaban, doa dari Tuhan Israel yang disembah oleh Elia. Penuh syukur. Yang karena begitu besar kasihnya kepada dunia. Bukan cuma Elia saja. Tapi hari ini setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga diberi kuasa. Yohanes 1:12. Nah, kita kembali melihat, saudara-saudara. Ketika sudah ketiga kalinya ember-ember itu yang berisi air dituangkan sampai parit-paritnya penuh dengan air, ayat 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Mungkin hari ini seperti pujian tadi mengingatkan kita, saat kenyataan di depanmu tak seperti apa yang kau ingini, tiada ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita hadapi sesuatu hal yang menakutkan, mengerikan, tidak sesuai apa yang kita kehendaki, air mata mengalir, Bapak Ibu. Air mata mengalir. Apakah ketika air mata mengalir membasahi ranjangmu seolah-olah Tuhan tidak sanggup lagi berkarya? Tuhan masih sanggup. Air sudah mengelilingi parit itu. Mungkin orang-orang Baal mentertawakan. Kalaupun ada api, kalaupun pemantik api, kita bantu, kita nyalakan, tidak bakalan nyala karena itu di sekelilingnya air. Kalau di sekelilingnya bensin, mungkin bisa menjilat bensin itu, api menyala. Tapi ini air, dan air ini bukannya membasahi lembu yang dipersembahkan, tetapi sekeliling parit ada aliran-aliran air. Ada aliran kesembuhan. Kalau hari ini tubuh Bapak Ibu sekalian mungkin ada aliran virus, bakteri, jamur di darahmu tercampur. Dengarkan baik, aliran kesembuhan
sanggup membebaskan engkau sekalipun tidak masuk akal. Yes, amin, amin, amin. Itu pun terjadi dalam dunia kerja, keluarga, hidup Bapak Ibu sekalian. Karena doa bukan bicara soal jawaban kesembuhan only, tapi doa juga bisa menjawab apa yang engkau rindu, engkau doakan, engkau minta. Tuhan berkuasa menjawab doamu. Siapa yang percaya katakan amin, 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 amin. Yes, yes, yes. Firman Tuhan ajaib buat hidupku dan pasti buat pendengar juga dong. Amin. Air sudah mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 35 dari 1 Raja 18. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Elohimnya Abraham, Ishak dan Israel, Yakub. Engkau di tengah-tengah kami dan hari ini hambamu ini atas firman-Mu melakukan kehendakmu. Biarlah segala perkara ini." Ayat 37. "Jawablah aku Tuhan." Wow. Ini sebuah keyakinan. Keyakinan bukan asal-asalan, tetapi sebuah keyakinan kehidupan yang memiliki mezbah dengan Tuhan. Kadang-kadang orang bertanya dalam dunia nyata hari ini, "Pastor, kenapa engkau begitu yakin ketika berdoa, ketika meminta, ketika melayani, ketika membangun pekerjaan Tuhan, Tribun Healing Center, dan ini memerlukan finansial yang cukup, dana, biaya yang besar. Dan sampai hari ini Tuhan menjawab doa. Kenapa engkau terlalu berani, Pastor Andy? Karena saya belajar membangun mezbahku dengan Tuhan. Di situ banyak kita dikuatkan, kita dididik, kita dibimbing. Urapannya selalu baru yang mampukan orang yang hidup di sana akan menghidupi iman. Iman bukan cuma sekedar permainan kata-kata. Iman adalah sebuah supranatural di luar logika, dan itu dapat terjadi. Tuhan, jawablah aku. Hamba Tuhan ini berdoa. Dengarkan baik-baik. Ketika engkau mau menemukan hamba Tuhan yang memiliki keintiman dengan Tuhan, saat dia berdoa, ada sign and wonder, ada tanda, ada tanda. Doa hamba Tuhan itu dijawab Tuhan. Dari situ kita bisa melihat mana hamba Tuhan, mana sebetulnya Baal itu. Ketika hamba Tuhan berkata, "Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Mungkin Elia ini tidak terlalu pintar ya bicara, tetapi doanya dijawab Tuhan. Saya mah kalau boleh memilih hamba Tuhan seperti apa, biarlah Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan yang tidak pintar. Tetapi jawablah aku ya Tuhan, jawablah doaku. Seketika juga, tiba-tiba, ayat 38, turunlah api, Tuhan menyambar habis korban bakaran. Tidak masuk akal.
Tapi itulah doa hamba Tuhan. Dapat bekerja melampaui akal manusia. Api turun dari langit, menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, tanah sekalipun. Bahkan Tuhan sudah menunjukkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya dengan api Tuhan. Nah, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar menjawab doa. Meskipun kelihatan ekstrim bagi orang lain, tapi itulah Tuhan yang benar. Dan ketika Tuhan menjawab doa, kadang-kadang akan ada resiko bagi si pencemooh daripada doa hamba Tuhan. Maka kalau engkau belum punya hubungan mesbah dengan Tuhan, jangan suka mencemooh kuasa Tuhan. Karena ketika hamba Tuhan berdoa, doanya dijawab Tuhan, sekalipun mustahil, itu bisa berdampak buruk bagi Baal atau bagi si pencemooh. Kita melihat apa yang terjadi, hal buruk apa yang menimpa orang yang tidak percaya kuasa Tuhan. Disebut tadi Baal. Ayat 40 menjelaskan. Elia hamba Tuhan ini berkata, perhatikan, Elia hamba Tuhan berkata apa? Tangkaplah. Tangkaplah. Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Tangkap dengan teman-temannya. Tangkap dengan grupnya, 450 orang Baal itu. Mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison. Ini menyeramkan. Dan di sana terjadi penyembelihan. Seram. Udah, itu aja saudara-saudara sekalian. Ya. Yang kita mau ambil di sini sebagai rema kita dari Tuhan. Doaku dijawab Tuhan. Meskipun kelihatan mustahil. Elia sudah membuktikan bahwa sekalipun lembu persembahan itu dilumuri air, bahkan di sekelilingnya dilumuri air, ketika Tuhan menjawab doa, Baal akan terheran-heran. Saya percaya juga hal ini. Ketika Tuhan menjawab doamu, dokter akan terheran-heran. Dan hal ini sudah pastor alami. Saya divonis komplikasi, bed rest 2 bulan. Ginjal, lever saya mengalami pembengkakan. Sekalipun saya hamba Tuhan, harus bed rest 2 bulan. Tetapi bagi Tuhan, untuk memulihkan 2 hari, saya disembuhkan. Dan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian pemirsa, tahulah aktivitas pastor hari-hari ini. Sejak subuh, pagi, karena sekarang udah tatap muka, ya aktivitas sebagai orang tua, mengantar anak ke sekolah, lanjut form doa. Dan Bapak Ibu tahulah, ada ribuan video-video pelayanan. Bapak Ibu tahu,
Tapi sampai hari ini, kalau yang pernah ketemu bagaimana fisik Pastor Andy, sehat, diberkati, baik-baik keadaanku. Bagi dokter 2 bulan, bagi Tuhan 2 hari sembuh. Doaku dijawab Tuhan, doamu juga dijawab Tuhan. Saya pribadi kasih Tuhan, Anda pun dikasihi Tuhan. Tetap berdoa, tetap percaya, sekalipun tidak masuk akal dan bahkan di luar logika. Saat engkau berdoa, engkau sebetulnya setuju bahwa doamu dapat terjadi sekalipun hal itu tidak masuk akal. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman ini kami terima. Diberkatilah seluruh penerima firman Tuhan ini. Diberkati untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang engkau doakan, milikilah kehidupan mesbah dengan Tuhan Yesus. Lebih baik kita punya saat teduh mesbah diperbanyak daripada kata-kata sia-sia. Apalagi gosip, menjelekkan orang lain. Hentikan semua itu. Masuk dan berdoalah. Engkau akan melihat bahwa iman itu bukan hanya sekedar permainan kata-kata, tapi iman adalah sebuah keadaan yang dapat menembus kemustahilan. Selamat hidup sebagai orang yang beriman, memiliki mesbah doa. Selamat menerima jawaban doa, sekalipun itu mustahil di matamu, di hatimu, di pikiranmu. Ketika kau berdoa, mujizat itu dapat terjadi. Diberkatilah setiap pemirsa, diberkatilah setiap pendengar, diberkatilah setiap orang-orang yang hidup dan berdoa, membangun mesbah dengan Tuhan. Diberkatilah engkau dan keturunanmu, diberkatilah engkau dan kesehatanmu, diberkatilah engkau dan pelayananmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa yang kau minta dan doakan, seseorang yang punya hubungan mesbah dengan Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun mustahil, Tuhan Yesus mengatasi segala kemustahilan. Saya akan melihat banyak orang-orang yang hidupnya dia berikan untuk doa, dan kesukaannya ada di mesbah doa. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita selama-lamanya. Bless you. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye semuanya. Sehat-sehat, panjang umur.